Shalom saudara. Kalau kita melihat berita akhir-akhir ini, salah satu yang sedang ramai dibicarakan orang adalah ramalan atau prediksi yang mengatakan bahwa di tahun 2023 akan susah, akan gelap, dan hal buruk lainnya. Contohnya berita tentang ramalan Nostradamus atau berita ramalan Jayabaya. Lalu banyak bermunculan juga berita prediksi soal ekonomi yang mengatakan bahwa tahun 2023 akan terjadi resesi. Semuanya ini tentu akan membuat kita merasa khawatir atau was-was. Kebenarannya adalah manusia tidak akan pernah tahu apa yang pasti akan terjadi di masa depan. Sebagai orang Kristen yang telah mempercayai Tuhan, kita harus kembali kepada firman Tuhan, yaitu Alkitab, untuk mencari hikmat Tuhan. Untuk menemukan apa yang Tuhan ajarkan dalam menghadapi ketidakpastian masa depan di dalam hidup ini, agar kita bisa mendapatkan kekuatan yang datang dari Tuhan. Berikut ini adalah apa yang Alkitab ajarkan kepada kita semua, yaitu kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan selalu mendampingi kita. Roma 8 ayat 35 tertulis, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang." Seperti layaknya seorang bapa yang akan selalu menjaga anaknya, Tuhan adalah Bapa yang kekal bagi kita, yang adalah anaknya. Jadi walaupun nanti keadaannya sulit, tetapi ingatlah, Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan ketika Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita, maka kita akan mampu melewati berbagai macam tantangan. Amin. Orang yang iman yang sedang jauh dari Tuhan, biasanya memiliki ketakutan akan masa depan. Akan tetapi, ingatlah selalu, melalui firman-Nya, Tuhan telah memberikan jaminan bahwa Tuhan tetap memegang kendali di dalam segala situasi, bahkan memberikan janji bahwa umat-Nya akan mendapatkan kemenangan. Dan firman Tuhan kepada kita juga menunjukkan bahwa kita harus tetap bekerja dengan apa yang ada untuk mengklaim janji ini. Janji Tuhan ini tertulis pada Hagai 2 ayat 5-10. Di ayat 5 tertulis, "Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam." Ayat ini Tuhan sedang berbicara kepada umat-Nya bahwa kita harus bekerja sesuai dengan kehendak-Nya sambil membangun iman, sebab Tuhan akan selalu menyertai umat-Nya. Pada ayat 6 tertulis, "Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut." Janji ini pun berlaku bagi kita, karena kita juga telah diselamatkan oleh Tuhan dari dosa yang dilambangkan Mesir, bahwa roh Tuhan akan selalu menyertai umat-Nya. Ayat 7 tertulis, "Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat." Badai atau kesulitan di tahun 2023 mungkin akan terjadi, tetapi kita baca di ayat 8, "Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan." Firman Tuhan semesta alam. Bahwa janji Tuhan kepada umat-Nya adalah Tuhan akan memberikan kemenangan kepada umat-Nya. Karena pada ayat 9 tertulis, "Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam." Dan pada ayat 10 adalah janji yang sungguh-sungguh luar biasa. Di ayat 10 tertulis, "Adapun rumah ini
kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Rumah bisa berbicara tentang umatnya. Di ayat ini dikatakan bahwa kemegahan yang kemudian akan melebihi yang semula. Bisa diartikan bahwa meskipun keadaan dunia sedang bersusah, asalkan kita selalu taat dan setia sambil bekerja dengan apa yang ada, selalu mempunyai iman, maka kita malah bergembira dan damai sejahtera akan ada di dalam hidup kita. Amin. Sebagai penutup, kita tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi yang dapat kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan dan janji-janjinya yang selalu bertanggung jawab kepada kita dalam segala situasi. Karena seperti yang tertulis dalam Mazmur 48 ayat 15, sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah, Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Amin.